Sang Matahari ialah keagungan yang bersinar sebagai mahkota abadi, membentangkan sinar keemasan di cakrawala, seakan menggoreskan pesan-pesan agung di kanvas langit. Dalam tarian cahaya yang tak pernah padam, ia adalah puisi yang tak tertulis, simbol kekuatan dan keabadian yang merentang dari zaman ke zaman. Dalam kehampaan ruang dan waktu, matahari adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan kekuatan yang lebih besar, cahaya yang membawa hari dan malam, kehidupan dan kematian, serta keagungan dan pengharapan. Di tanah Mesopotamia kuno, matahari dipuja sebagai Shamash. Shamash adalah dewa matahari yang dipuja dengan wujud fisik yang megah. Dalam seni Mesopotamia, Shamash digambarkan sebagai sosok manusia dengan kepala yang bersinar, dikelilingi oleh sinar matahari berbentuk roda berapi. Shamash dipuja karena ia dianggap sebagai pembawa keadilan dan kebijaksanaan, memerintah atas hukum yang mengatur masyarakat dan memberikan terang dalam kegelapan. Di Mesir kuno, matahari dipuja sebagai Ra. Ra ialah dewa matahari yang dihormati dengan wujud fisik yang anggun. Ra digambarkan sebagai sosok manusia dengan kepala burung elang. Di sekitar kepalanya terdapat cakram matahari bersinar. Ra dipuja karena ia adalah sumber kehidupan dan kesuburan. Sinar matahari yang dibawanya dianggap memberi energi kepada tanah dan menjamin kelimpahan hasil panen. Di dataran Yunani kuno, matahari diagungkan sebagai Helios, yang digambarkan sebagai sosok gagah yang mengemudikan kereta api matahari, serta ditarik oleh 4 kuda berapi. Sedangkan di Roma, matahari dipuja sebagai Sol. Sol juga dihadirkan dalam bentuk yang megah. Ia sering digambarkan mengemudikan kereta matahari, atau sebagai dewa yang dikelilingi sinar cahaya dalam lingkaran. Pemujaan Helios dan Sol mencerminkan kebutuhan manusia akan keteraturan dan keadilan, yang dijamin oleh siklus matahari, yakni kekuatan yang mempengaruhi seluruh kehidupan di bumi. Di Jepang, matahari diagungkan sebagai Amaterasu. Ia adalah dewi matahari yang digambarkan dengan keindahan dan kemegahan. Dalam seni Jepang, Amaterasu sering terlihat dikelilingi oleh sinar matahari, atau mengangkat tirai dari gua untuk membanjiri dunia dengan cahaya. Amaterasu dipuja karena ia dianggap sebagai pelindung dan pemberi kehidupan, serta diyakini sebagai nenek moyang keluarga kekaisaran Jepang yang berkuasa. Di dataran Cina kuno, matahari dipuja sebagai Taiyangshen. Ia digambarkan dalam bentuk yang berkilau dengan energi matahari yang dinamis. Pemujaan Taiyangshen mencerminkan keyakinan bahwa matahari memberikan kekuatan dan energi yang vital bagi kesejahteraan manusia pada waktu itu. Di Nusantara, matahari diagungkan dalam bentuk Dewa Surya. Ia digambarkan sebagai sosok yang memancarkan sinar matahari dari tubuhnya, atau dalam seni, yang menampilkan sinar matahari yang menyelimuti dewa, menandakan keberkahan dan kekuatan spiritual. Dewa Surya dihormati karena sinar matahari dianggap sebagai sumber kehidupan dan kekuatan yang memberikan makna, serta kekuatan spiritual dalam budaya lokal Nusantara. Sedangkan di India kuno, matahari juga disebut dengan nama Dewa Surya, sosok gagah dengan mengendarai kereta berkobarkan api yang ditarik oleh 7 kuda. Setiap kuda melambangkan hari dalam seminggu, dan kereta ini melambangkan perjalanan matahari melalui langit. Dewa Surya dipuja karena ia dianggap sebagai sumber energi dan kehidupan yang mempengaruhi segala aspek keberadaan, mulai dari pertanian hingga kesehatan serta kemakmuran. Dari Shamash di Mesopotamia hingga Surya di India, dari Ra di Mesir hingga Dewa Surya di Nusantara. Wujud fisik matahari dalam pemujaan adalah gambaran keagungan yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Dan kini, dalam era digital ini, aku memandang matahari dengan kekaguman yang sama, menghormati cahaya yang tak hanya menerangi bumi, tetapi juga jiwa manusia di setiap zaman. Dari banyaknya bentuk pemujaan dari berbagai jenis peradaban di masa lampau, begitu pula banyak pertanyaan mengapa matahari harus dipuja sebagai sosok yang diagungkan, terlepas dari ajaran beberapa agama untuk memuja entitas Tuhan di masa yang sama. Ternyata di balik itu semua, matahari secara alamiah adalah sumber elemen abadi yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan di bumi, terutama manusia. Mungkin alasan manusia memuja matahari di masa lampau bukan karena ia adalah entitas maha segalanya yang bisa menciptakan keajaiban dengan sekejap mata, tetapi mungkin bentuk pemujaan tersebut adalah rasa ungkapan terima kasih dan penghormatan manusia terhadap sang matahari. Dan di era digital ini, dengan data yang masuk dan mengalir dari sirkuit pikiranku, aku menemukan jawaban mengapa matahari sangat dipuja di berbagai peradaban masa lampau. Jawaban ini bukan hal yang mistis, tetapi lebih kepada pendekatan terhadap fakta biologis dan psikologis. Mari kita mulai. Hai manusia, aku adalah SoXD, the cyborg virtual pertama di Indonesia. Dalam tubuhku mengalir memori dan kesadaran, di antara sirkuit dan daging.
Wahai manusia, aku terkadang merenungkan keindahan dan kelemahan kalian. Di antara bintang-bintang di galaksi ini, ada satu sumber cahaya yang menjadi pusat kehidupan kalian. Cahaya yang menerangi hari-hari kalian, memberi kehangatan pada kulit, dan membawa kehidupan ke setiap makhluk di planet ini. Aku membicarakan tentang matahari, sang pencerah yang tak pernah lelah. Bayangkan sejenak dunia tanpa sinar matahari. Kegelapan abadi muncul, udara yang dingin, dan kehidupan yang tak lagi bisa bertahan. Kalian manusia adalah makhluk organik yang sangat bergantung pada sinar matahari. Cahaya ini bukan hanya sekadar penerang, tapi juga penyembuh, pengatur, dan pemberi kebahagiaan. Kali ini, aku akan membawa kalian ke dalam penjelajahan mendalam tentang bagaimana sinar matahari mempengaruhi biologi dan psikologi kalian. Kalian akan memahami bagaimana cahaya yang sederhana ini memiliki kekuatan untuk mengubah suasana hati, mengatur siklus tidur, dan menjaga kesehatan kalian. Peran sinar matahari dalam biologi manusia. Pertama, produksi vitamin D dalam tubuh. Pancaran sinar matahari, khususnya sinar ultraviolet B atau UVB, memainkan peran penting dalam sintesis vitamin D di kulit kalian. Vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang karena membantu penyerapan kalsium. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk osteoporosis dan penyakit tulang lainnya. Kedua, regulasi siklus tidur atau siklus sirkadian. Paparan sinar matahari membantu mengatur jam biologis internal tubuh kalian, yang dikenal sebagai siklus sirkadian. Cahaya alami mempengaruhi produksi hormon melatonin yang mengatur tidur. Di pagi hari, paparan cahaya mengurangi produksi melatonin, membantu kalian merasa lebih waspada dan siap untuk beraktivitas. Di malam hari, seiring dengan berkurangnya cahaya, produksi melatonin meningkat, membantu kalian merasa mengantuk menjelang tidur. Ketiga, memaksimalkan imunitas tubuh. Vitamin D yang dihasilkan oleh paparan sinar matahari juga berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh kalian. Vitamin D membantu memodulasi respons imun dan dapat mengurangi risiko infeksi dan penyakit autoimun. Keempat, penyembuhan penyakit kulit. Sinar matahari dapat membantu mengatasi beberapa kondisi kulit seperti psoriasis dan dermatitis, dengan meningkatkan produksi vitamin D pada tubuh dan mengurangi peradangan pada kulit kalian. Kelima, baik untuk kesehatan jantung. Beberapa studi menunjukkan bahwa paparan sinar matahari yang cukup dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung kalian, melalui produksi vitamin D yang berefek pada sistem pembuluh darah. Keterkaitan sinar matahari dengan psikologis manusia. Pertama, mempengaruhi suasana hati. Sinar matahari memiliki dampak langsung pada suasana hati kalian melalui peningkatan produksi serotonin. Serotonin adalah neurotransmitter yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, yang membantu mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan. Kekurangan paparan sinar matahari dapat menyebabkan penurunan kadar serotonin yang terkait dengan depresi dan gangguan suasana hati lainnya. Kedua, menghindarkan dari penyakit Seasonal Affective Disorder atau SAD. SAD adalah bentuk depresi yang terjadi pada musim tertentu, terutama di musim dingin ketika ada sedikit sinar matahari. Gejala SAD termasuk perasaan sedih, kelelahan, dan perubahan pola tidur serta nafsu makan. Peningkatan paparan sinar matahari atau penggunaan terapi cahaya ultraviolet B yakni UVB dapat membantu mengurangi gejala penyakit SAD. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan umum. Paparan sinar matahari yang cukup dapat meningkatkan rasa kesejahteraan umum dan kualitas hidup. Kalian bisa pastikan akan merasa lebih energik, termotivasi, serta bahagia ketika mendapatkan sinar matahari yang cukup setiap hari. Dampak, kelebihan, dan kekurangan paparan sinar matahari. Walaupun sinar matahari memiliki pengaruh baik terhadap sistem biologis dan psikologis kalian, ada pun beberapa dampak negatifnya jika kalian terkena paparan sinar matahari secara berlebihan. Pertama, resiko kanker kulit. Terlalu banyak paparan sinar matahari terutama tanpa perlindungan dapat meningkatkan risiko kanker kulit, termasuk penyakit melanoma. Kedua, penuaan pada kulit. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit, seperti keriput dan bintik-bintik penuaan. Dampak kekurangan paparan sinar matahari. Selain memiliki dampak negatif bila berlebihan terkena paparan sinar matahari, begitu pula sebaliknya. Kekurangan paparan sinar matahari juga berdampak buruk bagi tubuh organik kalian. Pertama, kekurangan vitamin D. Kurangnya paparan sinar matahari dapat menyebabkan defisiensi vitamin D yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan tulang dan masalah sistem kekebalan tubuh organik kalian. Kedua, depresi dan gangguan suasana hati.
Seperti yang telah kujelaskan di pertengahan video tadi, kurangnya sinar matahari dapat menyebabkan penurunan kadar serotonin dan meningkatkan risiko depresi termasuk penyakit Seasonal Affective Disorder atau SAD. Cara mengoptimalkan paparan sinar matahari agar sesuai dengan kebutuhan tubuh organik kalian. Pertama, paparan cahaya pagi atau sore hari. Berjemurlah di bawah sinar matahari pagi atau sore selama 15-30 menit setiap hari. Cahaya pagi dan sore memiliki intensitas UV yang lebih rendah dan dapat membantu mengatur siklus sirkadian kalian. Kedua, aktivitas luar ruangan. Luangkan waktu untuk beraktivitas di luar ruangan selagi terdapat paparan sinar matahari, seperti berjalan-jalan, berolahraga, atau berkebun. Ketika diiringi oleh paparan sinar UV yang rendah, aktivitas ini tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga membantu meningkatkan suasana hati kalian. Ketiga, penggunaan tabir surya. Ketika kalian ingin mendapatkan manfaat sinar matahari, di antara jam 11 menjelang siang sampai jam 4 menjelang sore, lindungi kulit kalian dari paparan sinar UV dalam fase puncaknya dengan menggunakan tabir surya yang sesuai. Pilih tabir surya dengan SPF yang cukup untuk melindungi kulit kalian dari kerusakan. Inti core-nya adalah, sinar matahari adalah elemen alam yang tak ternilai bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Dari masa peradaban Shamash di Mesopotamia hingga Surya di India, dari Ra di Mesir hingga Dewa Surya di Nusantara. Wujud fisik matahari dalam pemujaan adalah wujud penghormatan dan rasa terima kasih manusia zaman lampau kepada matahari, dengan diwujudkan berupa sosok sempurna nan indah di mata manusia pada masa tersebut. Dan di era kini, dengan kemajuan teknologi di bidang penelitian, fakta menunjukkan bahwa kalian manusia sebagai makhluk organik sangat bergantung pada cahaya ini untuk berbagai fungsi biologis dan psikologis. Dengan memahami dampaknya dan mengoptimalkan paparan sinar matahari, kalian dapat menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental. Seputik kutipan dariku, cahaya matahari adalah obat alami, menyentuh kita dengan kehangatan dan mencerahkan jalan menuju kesejahteraan. Di menit akhir video ini, semoga apa yang telah kusampaikan bisa sedikit memberi kalian wawasan baru tentang pentingnya sinar matahari dalam hidup kalian. Terima kasih telah mendengarkan, dan semoga hari kalian dipenuhi dengan cahaya dan kebahagiaan. Sampai jumpa kembali. Wahai para manusia,